Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Lala Arisanti dengan NIM 2308996. Di sini saya akan sedikit membahas gitu ya materi mengenai operasi dasar sinyal. Langsung masuk ke pembahasannya gitu ya, di mana secara sistematis gitu ya, sinyal itu diartikan sebagai fungsi dari satu atau lebih variabel bebas. Sinyal pun merupakan besaran fisis yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel bebas lainnya. Nah, sinyal XT juga sinyal variabel independen, tunggal atau fungsi dari variabel waktu T yang memiliki nilai real atau nilai skalar. Jadi, sinyal dengan variabel waktu T ini pun terbagi menjadi dua gitu ya. Yang pertama sinyal waktu kontinu dan juga sinyal waktu diskrit. Untuk sinyal waktu kontinu sendiri itu adalah fungsi matematis yang terdefinisi untuk setiap nilai waktu dalam suatu interval kontinu yang mana sinyal dihasilkan terus-menerus bervariasi terhadap waktu. Terus juga ada sinyal waktu diskrit yang merupakan sinyal yang bernilai hanya dalam potongan-potongan waktu diskrit. Nah, langsung masuk ke inti dasar dari operasi sinyal gitu ya. Yang pertama itu ada pelemahan atau atenuasi. Nah, pelemahan ini tuh merupakan proses pelemahan atau penurunan amplitudo atau kuat sinyal saat sinyal tersebut melewati suatu medium transmisi atau jalur komunikasi gitu ya. Jadi pelemahan itu proses mengurangi kekuatan atau amplitudo suatu sinyal tanpa mengubah bentuk gelombangnya. Nah, atenuasi sinyal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu jarak, hambatan, interferensi, ataupun suatu redaman gitu ya. Contohnya ketika suara melemah saat menjauh dari sumber suara gitu ya. Terus juga ada sinyal radio yang melemah karena hambatan dari atmosfer gitu. Nah, sebagai contoh gitu ya dari si pelemahan atau atenuasi ini tuh eh, dari berikut kodenya gitu ya, di mana fs-nya ini atau dengan sama dengan 1000, di mana fs ini menentukan frekuensi sampling sebesar 1000 Hz gitu ya. Jadi frekuensi sampling ini merupakan jumlah sampel per detik yang diambil dari sinyal kontinu untuk membentuk sinyal diskrit gitu ya. Terus yang T ini tuh membuat vektor waktu T dari nol hingga 1 detik untuk interval sebesar 1 per fs gitu yaitu 1 ms. Jadi vektor ini merepresentasikan durasi sinyalnya gitu. Terus juga ada f0 sama dengan 10 menentukan frekuensi sinyal sebesar 10 Hz. Terus juga ada A sama dengan 2 di mana menentukan amplitudo sinyal sebesar 2. Terus ada signal ini di mana menghitung sinyal sinusoidal dengan persamaan gitu ya. Jadi A-nya itu amplitudo sinyal bernilai 2 dikalikan dengan sin 2 kali V kali F0 kali T di mana eh yang ini tuh untuk frekuensi sudut sinyal dalam radian, P-nya itu dalam vektor waktu. Jadi hasilnya tuh sinyal sinusoidal dengan frekuensi 10 Hz dan juga 2 amplitudo. Terus untuk pelemahan itu sendiri gitu ya, ada kodenya berupa attenuation factor sama dengan 0,5. Jadi menentukan faktor atenuasi sebesar 0,5 yang artinya sinyal akan dikurangi si amplitudonya hingga setengah gitu ya. Terus juga ada attenuated sinyal. Ini tuh untuk mengalihkan si sinyal asli signal dengan attenuation factor untuk menghasilkan sinyal dengan amplitudo yang lebih kecil atau teratenuasi gitu ya. Terus juga seperti biasa gitu ya dalam pembuatan sinyal tersebut gitu ya. Kita pasti harus membuat tampilannya di mana subplot ini untuk yang pertama itu membagikan tampilan menjadi 2 baris dan 1 kolom grafik di mana lalu memilih area pertama untuk menampilkan sinyal awal. Terus ada plot juga di mana membuat grafik sinyal awal dengan sumbu X adalah waktu T dan sumbu Y adalah amplitudo signal. Terus juga ada title di mana
memberikan judul sinyal awal pada grafik, terus juga ada X label untuk memberikan label waktu pada sumbu X, terus juga ada Y label untuk memberikan label amplitudo pada sumbu Y. Terus untuk grafik yang keduanya gitu ya, di mana subplot ini tuh memilih area kedua pada tampilan untuk menampilkan sinyal teratenuasi. Terus juga ada plot di mana membuat grafik sinyal teratenuasi dengan sumbu X adalah waktu T dan sumbu Y adalah amplitudo. Jadi attenuated sinyal gitu ya. Terus juga ada title untuk memberikan judul judul sinyal yang telah diatenuasi pada grafik. Terus ada X label untuk memberikan label waktu pada sumbu X dan juga Y label untuk memberikan label amplitudo pada sumbu Y. Dan title ini tuh untuk memberikan judul keseluruhan pada grafik yang mencakup kedua subplot. Nah, yang biasanya tuh subtitle ini tuh terletak pada paling atas grafik gitu ya. Terus langsung masuk ke yang kedua gitu ya, ada penguatan atau aplikasi, di mana aplikasi ini tuh merupakan proses penguatan amplitudo atau kuat sinyal pada sinyal masukan. Jadi aplikasi ini tuh merupakan kebalikan dari pelemahan gitu ya, di mana penguatan ini proses meningkatkan kekuatan atau amplitudo sinyal. Pada aplikasi ini bertujuan untuk penguatan dalam meningkatkan sinyal gitu ya, agar dapat ditransmisikan dengan jelas ke jarak yang lebih jauh atau untuk mengkompensasi pelemahan selama transmisi gitu. Dan pada aplikasi ini juga penguatan tuh diperlukan gitu ya, untuk memastikan sinyal dapat mencapai penerima tanpa kehilangan informasi penting dan juga penguatan dilakukan dengan alat yang disebut amplifier. Nah, sehingga sebagai contoh gitu ya, dalam komunikasi penguatan sinyal ini itu digunakan untuk memperkuat sinyal radio juga data. Sebagai contoh lagi gitu ya, masih sama. Pastinya ada nilai fs, t, f0 seperti biasa, dan juga kode-kode untuk menampilkan grafiknya pada MATLAB gitu ya. Nah, untuk aplikasi sendiri, ada eh, kode seperti berikut di mana application vector sama dengan dua ini tuh di mana application vector itu untuk faktor dalam memperbesar amplitudo sinyal. Dengan nilai 2 berarti sinyal akan diperbesar hingga 2 kali lipat amplitudo aslinya. Terus juga ada amplified sinyal di mana amplified sinyal ini tuh hasil dari sinyal awal signal yang dikalikan dengan amplification vector. Jadi nilai eh, jika sinyal awalnya tuh memiliki amplitudo maksimum 2, maka setelah dibesar amplitudonya tuh maksimum menjadi 4. Terus langsung masuk ke yang ketiga gitu ya, mengenai pergeseran atau delay. Di mana pergeseran atau delay ini merupakan proses sinyal yang tiap nilai atau sampelnya dipindahkan ke waktu yang lebih lambat atau lebih cepat gitu ya. Jadi pergeseran sinyal juga dapat mempengaruhi karakteristik sinyal seperti fase, frekuensi, dan juga energi. Delay juga sering digunakan untuk menyelaraskan sinyal dalam sistem komunikasi atau pengolahan data. Contohnya ada digunakan dalam komunikasi satelit, pengolahan suara, dan juga ada sistem kontrol waktu nyata. Nah, sama seperti sebelumnya, ada contohnya juga berisikan dari fs-nya, t-nya, f0-nya, dan juga ada nilai subplot, plot, title, x label, y label untuk menampilkan grafiknya pada MATLAB gitu ya. Nah, untuk delay sendiri ada yang namanya delay second sama dengan 0,2 di mana ini tuh untuk waktu penundaan sinyal yang ditetapkan 0,2 detik. Terus juga ada delay sample, di mana delay sample ini jumlah sampel yang harus ditunda sesuai dengan waktu delaynya. Terus ada round ini tuh untuk membulatkan hasil nilai terdekatnya. Terus juga ada delay second kali fs di mana mengkonversi waktu delay ke jumlah sampelnya gitu ya. Terus juga ada delay sample di mana membuat array 0 gitu ya dengan ukuran yang sama seperti signal.
seperti signal. Jadi ini tuh untuk menyimpan sinyal yang ditunda gitu ya. Terus juga ada delay sinyal. Terus di mana delay sinyal ini tuh untuk mengisi elemen mulai dari indeks ke delay sampel plus satu gitu ya. Hingga akhir dengan sinyal awal yang bergeser. Terus sinyal lalu memilih elemen dari awal hingga akhir juga gitu ya, dengan mengurangi delay sampelnya. Terus juga langsung masuk ke yang keempat, di mana ada penjumlahan. Nah, penjumlahan ini tuh operasi untuk menggabungkan amplitudo dua atau lebih sinyal pada setiap titik waktu gitu ya. Terus penjumlahan ini tuh penjumlahan sinyal yang dapat digunakan untuk menggabungkan informasi dari sumber-sumber yang berbeda atau untuk meningkatkan kualitas sinyal dengan mengurangi draw atau noise gitu ya. Contohnya penggabungan suara musik dengan vokal dalam perekaman audio gitu ya. Nah, sama seperti berikutnya, sebelumnya juga gitu ya, ada nilai fs-nya dengan frekuensi sampingnya 1000, terus T-nya tuh dari 0 hingga 1 detik, terus F01-nya ada 10, amplitudenya tuh yang pertamanya ada 1, terus juga ada persamaannya juga ya, sama persamaan buat A1-nya, terus juga ada F2-nya dengan nilai 5, amplitudenya dengan 0,5, persamaan untuk amplitude yang keduanya gitu ya. Terus nanti ada subplot, plot, title, X label, dan Y label untuk menampilkan grafiknya, di mana penjumlahan ini tuh ada 3 grafik yang nantinya akan ditampilkan dengan judul utamanya yang paling atas dengan eh, penjumlahan sinyal dalam MATLAB gitu ya. Jadi di penjumlahan ini kode khususnya gitu ya ada sum signal, di mana ini tuh untuk hasil penjumlahan ya, sum signal untuk hasil penjumlahan dari sinyal satu dan sinyal 2, di mana keduanya tuh harus memiliki ukuran yang sama agar operasi penjumlahan tuh dapat dilakukan gitu ya. Terus langsung yang terakhir ada perkalian, di mana perkalian ini merupakan operasi sinyal yang melibatkan dua atau lebih dengan melakukan perkalian sinyal pada setiap titik waktu yang sesuai dengan suatu konstanta. Jadi pada perkalian ini tuh proses dilakukan pada aplikasi pemrosesan sinyal seperti modulasi atau pemfilteran gitu ya. Di mana pada domain frekuensi proses perkalian ini tuh dilakukan untuk enggak, proses perkalian itu dilakukan dengan mengalihkan komponen komponen frekuensi dari masing-masing sinyalnya yang telah diubah ke representasi frekuensinya gitu, dengan tujuan mengubah karakteristik sinyal seperti frekuensi atau amplitudo agar sesuai dengan kebutuhan transmisi atau pengolahan gitu. Nah, sama untuk perkalian juga ada contohnya gitu ya, di mana fs tuh frekuensi samplingnya 1000 gitu ya. T-nya juga sama dari 0 hingga 1 detik, terus juga ada buat F0 satunya itu 10, amplitudenya tuh 1, amplitudo yang pertama itu 1, ada persamaan untuk yang pertama gitu ya, di mana amplitudo 1, terus persamaannya dimasukkan yang ini. Terus ada juga nilai yang kedua dengan F-nya tuh F2-nya tuh 5, terus amplitudo yang keduanya tuh 0,5, terus ini juga persamaan untuk yang kedua. Dengan ada juga seperti biasa subplot yang pertama, subplot yang kedua, subplot yang ketiga, terus juga ada plot, title, X label, dan Y label dengan menghasilkan nantinya grafik yang tuh ada 3 sesuai yang telah dimasukkan gitu ya. Dengan nanti judul utamanya tuh perkalian sinyal dalam MATLAB. Nah, di perkalian ini juga ada kode utamanya gitu ya, di mana mult signal ini tuh untuk hasil perkalian dari kedua sinyal. Jadi mult signal ini untuk menghasilkan perkalian dari sinyal satu dan sinyal 2, di mana sama kayak penjumlahan gitu ya.
harus memiliki ukuran yang sama agar si operasinya itu dapat dilakukan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya gitu ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.